Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 untuk mata kuliah akuntansi sektor publik dengan beranggotakan saya Diah Dwi Tantri dengan rekan saya Harisma Miftahul Jannah dan Ayudia Azurani. Langsung saja menuju topik pembahasan kami, yaitu mengenai laporan keuangan sektor publik. Belum mengenal lebih jauh tentang laporan keuangan sektor publik, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu proses pengumpulan, pengolahan, pengomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dalam menilai kinerja organisasi. Itu fungsi dari laporan keuangan. Fungsi laporan keuangan ada 4, yaitu akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi. Akuntabilitas yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Lalu kemudian ada fungsi manajemen, yaitu membantu para pengguna dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah, memberi kemudahan dalam merencanakan, mengelola, dan mengendalikan aset dan ekuitas pemerintah. Yang ketiga ada transparansi. Transparansi ini memberikan informasi yang jujur dan terbuka kepada masyarakat dengan mempertimbangkan hak masyarakat untuk mengetahui keseluruhan tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan antar generasi. Keseimbangan antar generasi ini digunakan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah tersebut dapat mencukupi pengeluaran pemerintah yang dialokasikan selama periode pelaporan. Antoni berpendapat bahwa pemakai laporan keuangan sektor publik itu diklasifikasikan menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama lembaga pemerintah, kedua investor dan kreditor, lalu ada pemberi sumber daya, badan pengawas, dan yang terakhir konstituen. Selanjutnya adalah kebutuhan pemakai laporan keuangan sektor publik. Kebutuhan pemakai laporan keuangan sektor publik dibagi menjadi 6. Yang pertama itu masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Masyarakat membutuhkan laporan keuangan sebagai informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan. Yang kedua, masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemberi bantuan. Masyarakat memerlukan laporan keuangan sebagai informasi untuk mengetahui keberadaan dana yang telah diberikan. Yang ketiga, kreditor dan investor. Kreditor dan investor membutuhkan laporan keuangan sebagai informasi untuk menghitung tingkat resiko, likuiditas, dan solvabilitas. Yang keempat, ada parlemen dan kelompok politik. Parlemen dan kelompok politik membutuhkan laporan keuangan sebagai informasi untuk melakukan fungsi pengawasan, untuk mencegah terjadinya laporan yang bias. Yang kelima, manajer publik. Manajer publik membutuhkan laporan keuangan sebagai komponen sistem informasi manajemen dalam membantu perencanaan dan pengendalian organisasi. Dan yang terakhir adalah pegawai. Pegawai membutuhkan laporan keuangan sebagai informasi atas gaji dan manajemen kompensasi. Selanjutnya, jenis laporan keuangan sektor publik. Menurut standar akuntansi pemerintah yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mensyaratkan setiap instansi pemerintah harus menyusun laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Yang ketiga, laporan operasional atau LO. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas atau LPE. Yang kelima, neraca. Yang keenam, laporan arus kas atau LAK. Dan yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Jenis laporan yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN atau APBD.
Unsur-unsur dalam laporan realisasi anggaran. Yang pertama, pendapatan, kedua belanja, ketiga transfer, keempat surplus atau defisit LRA. Unsur yang kelima, penerimaan pembiayaan. Yang keenam, pengeluaran pembiayaan. Yang ketujuh, pembiayaan neto. Dan yang terakhir, SLPA atau SIKPA. Berikut adalah contoh laporan realisasi anggaran. Yang kedua yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menjelaskan perubahan saldo anggaran lebih dalam suatu periode. Berikut adalah pos-pos dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih. Berikut adalah contoh laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga yaitu laporan operasional. Laporan operasional adalah laporan yang menggambarkan pendapatan operasional, beban, dan surplus atau defisit pada periode tertentu. Pos-pos dalam laporan operasional. Yang pertama, pendapatan LO. Kedua, beban operasional. Tiga, surplus atau defisit dari kegiatan operasional. Yang keempat, surplus atau defisit LO. Yang kelima, pos luar biasa. Dan yang keenam, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional. Berikut adalah contoh laporan operasional. Yang keempat, yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas dibanding periode sebelumnya. Berikut adalah pos-pos dalam laporan perubahan ekuitas. Berikut adalah contoh laporan perubahan ekuitas. Yang kelima, laporan posisi keuangan. Yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu. Berikut adalah pos-pos dalam laporan posisi keuangan. Berikut adalah contoh laporan posisi keuangan. Yang keenam, laporan arus kas. Yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas pada periode tertentu. Berikut adalah penyajian laporan arus kas. Berikut adalah contoh laporan arus kas. Yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan, yaitu laporan yang berisi penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos dalam laporan-laporan keuangan lainnya. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Berikut adalah contoh catatan atas laporan keuangan. Terdapat 3 integrasi Islam yang terkait dengan materi laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, Quran Surat Asy-Syura ayat 181 sampai 184 yang berisi tentang perintah kepada mereka agar menyempurnakan takaran atau timbangan dan melarang mereka untuk mengurangi takaran atau timbangan yang merugikan orang lain. Yang kedua, Quran Surat An-Nisa ayat 58
yang berisi tentang amanat yang harus disampaikan oleh pemimpin kepada masyarakatnya, dan menyuruh kamu, para pemimpin, apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkannya dengan adil. Yang ketiga, Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, yang berisi tentang penjelasan mengenai perintah praktek pencatatan dalam transaksi ekonomi. Dalam ayat tersebut dijelaskan, jika bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan jika bermuamalah secara tunai, maka tidak ada dosa bagi kamu jika tidak menuliskannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.